Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 29 Juni 2022. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Sebuah foto yang memperlihatkan surat rekomendasi Wali Kota Serang berisi penitipan siswa ke sebuah sekolah negeri viral di media sosial. Dalam surat rekomendasi tersebut terlihat tanda tangan Syafruddin untuk menerima salah satu calon siswa yang mengikuti penerimaan peserta didik baru di sekolah yang bersangkutan. Dan untuk mengetahui fakta bagaimana di lapangan akan dilaporkan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Mil Daniati di sana. Silakan dengan informasi Anda. Halo rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa surat rekomendasi wali kota tersebut berbunyi bahwa untuk dapat dibantu masuk ke sekolah yang dituju dalam seleksi penerimaan siswa baru yang sedang diselenggarakan. Akhir penutup surat tersebut juga tertulis, demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Nah, Wali Kota Syafruddin membenarkan terkait beredarnya surat rekomendasi tersebut. Wali Kota Syafruddin mengaku jika sistem zonasi di Kota Serang banyak yang tidak lolos. Kemudian sementara itu terkait lulus dan tidaknya kembali lagi kepada sekolah masing-masing. Saat ditemui di tempat yang berbeda, Syafruddin juga menegaskan bahwa surat rekomendasi untuk masuk SMA negeri di Kota Serang tersebut ditujukan bukan untuk anak pejabat, melainkan untuk membantu anak tukang ojek, kemudian tukang beca, dan anak dari kalangan kurang mampu, begitu rekan Dea. Selain itu juga Humas SMA Negeri Kota Serang mengatakan bahwa pihak sekolah tidak akan terpengaruh dengan adanya surat rekomendasi tersebut. Begitu rekan Dea. Ya. Baik, terima kasih rekan Mil Daniati untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Video aksi balap liar di tikungan Tundung Tundung Musuh, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Tuban viral di media sosial. Seorang sopir menjadi korban lantaran tidak bisa lewat karena akses jalan yang ditutup. Bahkan sopir itu juga dilempar batu saat menyalakan klakson karena hendak lewat. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan M. Sudarsono, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, selamat siang Dea. Terkait aksi balap liar yang sempat viral di media sosial, telah mendapat perhatian dari Satlantas Polres Tuban, di mana pada video viral itu terjadi pemblokiran jalan pada saat malam hari, dan bahkan terekam dalam video pengemudi mobil itu juga sempat dilempar batu saat melintas dia. Kasus itu viral di media sosial sehingga menjadi atensi dari Satlantas Polres Tuban. Kini Satlantas berjanji akan melakukan penindakan terkait aksi tersebut. Gitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini selengkapnya rekan Sudarsono juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Tuban AKP Arum Inambala. Selengkapnya kami tampilkan. Balap liar seperti rekan ketahui kita sudah lakukan dari mulai saya menjabat di sini dari tahun lalu. Kita fokuskan kemarin di Jalan Soekarno-Hatta, sudah kita koordinasikan bersama perangkat dan forum lalu lintas. Tidak terjadi lagi balap liar di tempat yang sering terjadi, yaitu di daerah Soekarno-Hatta. Sekarang yang viral baru-baru ini terjadi di Palang. Nah, di Palang ini job desk-nya sama, akan kita lakukan koordinasi, perangkat desa, forum lalu lintas semua akan kita undang untuk, karena ini menjadi permasalahan bersama-sama, bukan hanya dari lalu lintas saja. Jadi saya dari lalu lintas bersama dengan perangkat desa, forum lalu lintas harus bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa balap liar ini sangat tidak boleh dilakukan, apalagi seperti kemarin yang viral sampai melempari kendaraan menggunakan batu seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya katakan, yang akan dilakukan adalah kita lakukan koordinasi secepatnya, kita akan rapat. Setelah itu setiap malam minggu dari awalnya kita melakukan antisipasi balap liar di dalam kota atau di Soekarno-Hatta, fokus kita akan berubah ke Palang seperti itu. Ini pada saat ada yang tertangkap, Bu? Oh, tidak akan ada lagi sosialisasi, edukasi juga tetap kita akan lakukan, tapi kalau untuk sosialisasi atau kita tidak akan tilang, tidak. Akan langsung kita berikan tindakan tegas, kita tilang untuk knalpot brongnya harus diganti dengan knalpot sesuai standar, karena sosialisasi sudah.
Tribuners, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan melakukan ganti rugi sebesar 10 juta rupiah terhadap hewan ternak yang dimusnahkan akibat terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Edi Rahmayadi, ganti rugi sebesar 10 juta rupiah ini terhadap hewan ternak berdasarkan arahan dari Menteri Perekonomian. Lalu bagaimana penyalurannya akan disampaikan rekan Rehtin, reporter dari Tribun Medan yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ini bersama seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menyiapkan skema pengganti rugian sebesar 10 juta untuk ekor sapi yang mati atau terpaksa dimusnahkan karena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun sampai saat ini skema tersebut masih tengah disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu berdasarkan data terakhir dari Dinas Peternakan Pemprov Sumut, hewan ternak yang terkena PMK di Provinsi Sumut yang masih hidup sekitar 11.577. Sementara angka kematian PMK di Sumut sendiri itu sebesar 0,5% atau tergolong rendah. Dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Azhar Harahap, juga mengatakan bahwasanya sebanyak 0,5% ini dinyatakan mati belum pasti karena PMK, namun masih diduga. Dan per hari Senin lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah menyalurkan vaksin untuk hewan ternak, vaksin PMK, itu sebesar 1.600 dosis vaksin yang disalurkan di 7 kabupaten kota, di antara Kota Medan, Kabupaten Langkat, kemudian Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedaga, dan Kabupaten Karo. Dan saat ini kami masih menunggu informasi selanjutnya mengenai skema pengganti rugian 10 juta tersebut per ekor bagi peternak ataupun pemilik hewan ternak yang PMK. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan itu juga sudah mendapatkan keterangan langsung dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkait ini, selengkapnya kami tampilkan. Belum selesai rapat, kan sebenarnya tidak ada masalah, tetapi orang yang membuat menjadikan masalah. Sudah ada aturan, sudah ada binatang yang dikeluarkan dengan status apa, surat-surat teguran, semua sudah ada diatur. Vaksin dilakukan, vitamin dilakukan, antibiotik dilakukan, dan itu sudah dilakukan. Itu hanya vaksin baru dikirim hari ini 1.800 vaksin untuk 1.800 yang bertahap. Nanti akan ditambah melakukan vaksinasi untuk binatang-binatang berkuku dan mulut yang saat ini sedang ada virus. Bang, di pusat Pak ada ini Pak penutupan Halloween Pak, bagaimana di Sumatera Utara? Nanti tanya sama pusat. Yang pastinya kalau di sini tenang-tenang, kalian juga tenang-tenang dulu. Dan tak boleh itu kesalahan orang nggak tadi itu melakukan bisnis yang menyentuh orang lain. Ini yang tak boleh. Ya. Pak, ganti rugi 10 juta Pak dari Menteri Perekonomian bagi peternak yang hewannya mati karena PMK, bakal diganti rugi 10 juta itu gimana? Sudah diatur, apabila binatang itu harus dipaksa, harus dimusnahkan, nanti ada penggantian kepada si petani itu. Oke, Sumut berarti ada juga ya Pak? Polres Aceh Jaya menyita 1 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga menjadi alat untuk melakukan penambangan ilegal. Alat itu diamankan dari kawasan Desa Sango, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News. Ada rekan Rizky Bintang yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Halo rekan Rizky. Ya, halo rekan Dea. Ya, silakan dengan laporan Anda terkait ini. Baik, rekan Dea, bisa kami laporkan Kepolisian Resort Aceh Jaya beberapa waktu lalu mengamankan 1 unit alat berat jenis eskavator di kawasan Desa Sango, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya.
berdasarkan keterangan yang disampaikan AKBP Yudi Wiono pada konferensi pers yang dilakukan pada Selasa 26 Juni 2022, alat berat jenis eskavator ataupun besi penggaruk itu diamankan lantaran diduga menjadi alat untuk melakukan penambangan ilegal ataupun illegal mining di kawasan tersebut. Informasi yang diterima selain mengamankan 1 unit alat berat jenis eskavator, pihak kepolisian juga turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial S 45 tahun yang tercatat sebagai warga desa Babah 2 Kecamatan Jaya Aceh Jaya yang juga diduga merupakan pemilik dari alat berat tersebut. Bisa kami informasikan Dea bahwasannya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Jaya, penangkapan ini sendiri dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada aktivitas galiansi ilegal ataupun penambangan batu serak satu atau sertu yang dilakukan di kawasan bibir sungai Desa Sango Aceh Jaya. Berdasarkan laporan yang diterima, kemudian pihak kepolisian Aceh Jaya melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran ataupun fakta bahwasannya galian C tersebut yang dioperasikan oleh terduga pelaku S tidak memiliki izin ataupun ilegal. Bisa kami sampaikan bahwasannya dari hari penangkapan itu sendiri, galian C ilegal tersebut baru beroperasi selama 14 hari kerja, di mana dalam 14 hari kerja itu pemilik ataupun pengelola galian C ilegal tersebut sudah berhasil menjual sebanyak 269 truk material yang ditotalkan sebanyak 53 juta. Yang kemudian berdasarkan BAP yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Jaya, material itu sendiri juga diduga dijual kepada salah satu proyek yang menggunakan anggaran pendapatan belanja kabupaten ataupun anggaran pendapatan belanja Aceh. Hingga saat ini untuk lebih lanjut terkait masalah pembeli dari material ilegal ini masih dalam penyelidikan Polres Aceh Jaya. Sementara itu untuk alat berat dan juga terduga pelaku sendiri sudah diamankan di Mapolres Aceh Jaya guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Rizky Bintang sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiono. Berikut informasinya. Romawi 6 2022 SPKT Satreskrim Aceh Jaya tanggal 21 Juni 2022 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana illegal mining terhadap penambangan galian C tanpa izin. Pasal yang disangkakan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Unsur pasal dan ancaman hukuman itu adalah 5 tahun dengan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Tersangka S beralamat di Desa Babah 2, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya. Untuk lokasi berada di pinggiran sungai yang berada di Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalau kita melihat bahwa tindakan kepolisian dan dilanjutkan dengan proses penyidikan perkara terhadap perkara ini adalah berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana illegal mining yang berada di lokasi pinggiran sungai Desa Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut oleh Polres Aceh Jaya gabungan antara Satreskrim, di-backup oleh Satsamapta, Polsek, kemudian melakukan pengecekan ke lokasi dan dilakukan upaya pengamanan serta dilanjutkan dengan proses penyidikan perkara. Perwakilan kelompok Khilafatul Muslimin di Kecamatan Talo, Kota Makassar kembali berikrar ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikrar kepangkuan Ibu Pertiwi itu diucapkan di Aula Kantor Kecamatan Talo seusai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat. Terkait ini,
akan disampaikan rekan Muslimin Emba, reporter dari Tribun Timur. Untuk informasi lengkapnya, silakan. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan kemarin sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah itu berlangsung pertemuan oleh pihak Kecamatan dan Kesbangpol Kota Makassar terkait keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar. Ada dua perwakilan yang dihadirkan dalam pertemuan itu, di mana pertemuan itu juga dihadiri oleh pihak Densus 88 dan BIN, dan ditemukan kesepakatan bahwa kedua perwakilan dari kelompok Khilafatul Muslimin atas nama Bakri Like CS itu bersedia membubarkan diri ataupun keluar dari kepengurusan Khilafatul Muslimin dan kembali berikrar untuk bagaimana kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan tidak lagi bergabung dengan kelompok Khilafatul Muslimin yang oleh polisi disebut adalah kelompok ekstrim ataupun radikal begitu, Dea. Baik, Tribuners, untuk informasi lebih detailnya juga rekan MS sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Talo, Kompol Badolahi. Berikut liputannya. Siang ini, jadi kami saya Kapolsek Talo bersama Tripilar dan juga didampingi dari Kesbangpol Kota Makassar. Hadir juga dari Detasemen Densus 88 Mabes Polri, dari BIN Sulawesi Selatan. Hari ini telah melakukan suatu tindakan edukasi terhadap salah seorang warga Kota Makassar yang bermukim di Kecamatan Talo, yang mana warga tersebut adalah bagian daripada kelompok aliran ekstrim yang disinyalir sebagai jaringan teroris, yaitu jaringan Khilafatul Muslimin, dan hari ini bertempat di kantor Kecamatan Talo telah melakukan suatu tindakan edukasi dan menyatakan Saudara Bakri Like sebagai anggota Khilafatul Muslimin yang ada di Makassar menyatakan diri kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang dapat saya sampaikan. Itu proses anunya Pak, dia diikrarkan kembali atau seperti apa? Kita ke Jawa Barat, Tribuners. Ratusan buruh terlibat saling dorong saat aksi unjuk rasa di depan Kompleks Perumahan Pejabat PT Pertamina, Balongan, Kabupaten Indramayu. Aksi para buruh ini merupakan lanjutan setelah tidak adanya kepastian jadwal bipartit untuk menentukan kenaikan upah para buruh dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 6 Balongan. Untuk lebih detail terkait informasinya dan juga situasi saat demonstrasi kemarin akan dilaporkan rekan Handika Rahman, reporter Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Dapat kami informasikan ya, ratusan massa buruh yang tergabung dalam Gas Bumi FSB Migas Kasbi berdemo di depan Komplek Perumahan Pejabat PT Pertamina di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 26 Juni 2022. Sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, para buruh itu sudah berdatangan dan memenuhi jalan menuju akses gerbang masuk Perumahan Bumi Patra Indramayu. Dalam orasinya, para buruh menuntut agar jajaran direksi PT Pertamina Internasional atau KPI RU 6 Balongan mau melaksanakan bipartit, sehingga upah para buruh bisa naik sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam pasal 90A Undang-Undang Cipta Kerja. Pantauan Tribun Cirebon.com di lokasi, massa buruh tersebut sempat memaksa masuk ke kawasan komplek perumahan.
Mereka bahkan terlibat mendorong pagar gerbang masuk perumahan tersebut. Beruntung koordinator aksi bisa menenangkan massa buruh sehingga tidak sampai terjadi kericuhan. Di sisi lain, pihak kepolisian pun tampak sigap mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut. Menurut keterangan dari koordinator aksi, Hadi Hariskiandi, para buruh ingin agar kenaikan upah mereka diatur secara bipartit. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, di mana upah di atas upah minimum kabupaten harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja. Kendati demikian, menurut dia di PT KPI RU 6 Balongan tersebut, kenaikan upah itu justru ditentukan oleh jajaran direktur ya. Selain dari tidak dilaksanakannya bipartit, menurut mereka kenaikan upah itu juga tidak merata, di mana ada buruh yang mengalami kenaikan upah dan ada juga buruh yang tidak naik upahnya sama sekali. Selain soal bipartit, alasan para buruh melakukan demo tersebut juga terkait keresahan mereka soal akan dihapusnya atau dikuranginya santunan pekerja migas di area Pertamina. Mereka menolak wacana yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Jadi karena adanya wacana tersebut, mereka menilai akan membuat penghasilan mereka menurun. Selain tuntutan tersebut, massa buruh juga menuntut agar pembayaran uang kompensasi yang telah diatur dalam PP 35 tahun 2021 segera dibayarkan oleh Pertamina. Selain itu, massa buruh juga menuntut untuk menindak tegas perusahaan atau vendor-vendor yang melanggar aturan dan perundang-undangan serta mengabaikan hak-hak dari para pekerja. Demikian laporan langsung dari Handika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Baik, Tribuners, rekan Handika juga sudah mendapatkan keterangan dari koordinator aksi Hadi Hariskiandi. Berikut keterangannya. Aksi hari ini pertama kita menuntut agar dilakukan bipartit karena di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90A bahwa di situ dijelaskan kenaikan upah di atas upah minimum kabupaten ditentukan berdasarkan bipartit gitu kan. Sedangkan teknisnya di Pertamina ini kenaikannya ditentukan oleh direktur dan jajarannya, dan kenaikan tersebut juga tidak merata untuk semua kawan-kawan buruh. Jadi kenaikannya itu hanya sebagian naik, sebagian enggak. Tentunya kan kita berjuang bersama-sama, berjuang secara kolektif gitu kan. Kita tidak mau ketika ada yang naik ada yang enggak gitu kan. Harusnya bersama-sama naik gitu kan. Pertama tuntutan kita itu. Kedua tuntutan kita adalah ada isu yang sangat meresahkan kawan-kawan buruh migas, bahwa upah migas ini kan pertama kan dihilangkan, berganti dengan upah di atas upah minimum kabupaten. Yang kedua akan dihilangkannya tunjangan pekerja migas, di mana tunjangan pekerja migas itu ada yang beberapa dimasukkan ke lembaga DPLK melalui tubuh mandiri, dan ada pun yang dibagikan tiap bulan atau dibagikan setahun sekali. Nah, itu yang selama ini kita dapatkan di tahun 2023 bahwa itu akan dihilangkan. Maka melalui aksi ini kita menolak kalau tunjangan pekerja migas itu dihilangkan, karena nilainya lumayan. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Masyarakat mulai resah dengan banyaknya lubang di depan Pasar Induk Jakabaring Palembang, tepatnya di pintu keluar Terminal Jakabaring. Pasalnya lubang jalan cukup parah dan pernah memakan korban. Saat hujan turun, jalan berlubang, tergenang air dan menjadi jebakan bagi pengguna kendaraan. Untuk melihat situasi terkini di sana dan juga kondisinya, sudah ada rekan kami, Hairul Nisha, reporter dari Sriwijaya Post yang siap dengan informasinya. Silakan. Halo, rekan Nisha. Baik, Dea, dari Palembang kami melaporkan. Memang bahwasanya
berapa bulan terakhir ini jalan di kawasan Jakabaring, Kota Palembang itu, tepatnya di depan terminal Jakabaring itu mengalami kerusakan. Kerusakannya cukup parah karena ada beberapa titik jalan yang berlubang dengan diameter cukup besar dengan kedalaman mencapai semata kaki orang dewasa. Dari beberapa media sosial pun ada yang menunjukkan bahwasanya ada 2 orang penumpang wanita yang tengah berjalan dengan kondisi jalan itu tertutup oleh air hujan, dan hampir saja kedua wanita yang tengah berbonceng itu jatuh karena tidak mengetahui ada lubang di jalan tersebut. Dari keterangan warga sekitar juga menyebutkan bahwasanya lubang-lubang itu sempat ditampal, hanya saja dalam hitungan berapa bulan solan atau tampalan jalan tersebut mengalami kerusakan lagi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Nesya untuk laporan Anda dari Palembang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pemerintah Kota Batam mendatangi lokasi tempat hiburan Holy Wings di kawasan Harbor Bay, Kota Batam. Kedatangan DPMPTSP beserta perangkat OPD lainnya merupakan imbas dari kasus promosi minuman beralkohol di cabang Holy Wings wilayah Jakarta. Bagaimana situasi saat itu akan dilaporkan rekan Hening Sekar Utami, reporter dari Tribun Batam yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Memang benar Selasa sore kemarin tempat hiburan malam Holy Wings yang berlokasi di kawasan Harbor Bay, Kota Batam didatangi oleh puluhan petugas dari organisasi perangkat daerah Pemko Batam. Di antaranya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Dinas Cipta Karya, dan Satpol PP. Nah, pada saat kedatangan itu sempat terjadi perdebatan antara petugas OPD dengan security guard dari Holy Wings yang sudah berjaga di pintu masuk, karena tidak semua rombongan yang datang diizinkan masuk ke dalam gedung Holy Wings, dan pertemuan dan manajemen pun diikuti hanya oleh beberapa perwakilan OPD saja. Kemudian ketika diwawancarai setelah pertemuan, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP tadi itu mengatakan bahwa tujuan kedatangan OPD ke Batam ini dalam rangka mengecek berkas-berkas kelengkapan dari perizinan yang dimiliki oleh Holy Wings di Batam. Nah, hal ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan izin terhadap tempat hiburan ini setelah adanya kasus promosi yang diduga menyinggung sara dari cabang Holy Wings di kota lain. Nah, setelah kasus tersebut mencuat memang muncul beragam penolakan terhadap Holy Wings dari organisasi masyarakat dan juga mahasiswa di Kota Batam. Nah, lantas dalam sidaknya kemarin, DPMPTSP pun mengamati atau mencari potensi pelanggaran baik dalam kegiatan operasional maupun promosi yang dilakukan Holy Wings Batam. Namun pada akhirnya hasilnya DPMPTSP mengungkapkan bahwa Holy Wings Batam tidak bermasalah secara izin karena mereka telah mengantongi izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP-BKC yang dikeluarkan oleh Bea Cukai Batam. Dengan demikian, menurut Teddy, Holy Wings Batam sudah memperoleh lampu hijau dalam hal penjualan minuman beralkohol. Kemudian DPMPTSP juga tidak melihat adanya pelanggaran dalam kegiatan operasional maupun promosi yang dilakukan Holy Wings Batam. Namun pihaknya tetap memberikan himbauan dan penegasan kepada pihak manajemen agar kedepannya tidak melakukan upaya-upaya promosi yang sara atau bentuk pelanggaran lainnya. Dan setelah kegiatan sidak tersebut, tidak ada tanda-tanda penyegelan atau penghentian kegiatan operasional di Holy Wings Batam. Manajer Holy Wings Batam, Harul Rahman, juga mengungkapkan tidak ada perubahan jadwal penampilan hiburan dan juga aktivitas usaha Holy Wings Batam itu masih berjalan seperti biasa sampai dengan saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Hening juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait hal ini. Berikut liputannya. Kami dari Dinas DPMPTSP beserta OPD atau dinas-dinas terkait datang ke sini dalam rangka untuk mengecek, meninjau perizinan yang dimiliki oleh Holy Wings. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, hasil dari penelusuran kami, tadi kami melihat bahwasanya ada izin NPP-BKC yang dikeluarkan oleh Bea Cukai dan OSS
terkait penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, kami datang ke sini juga memastikan bahwa kejadian yang terjadi di luar Batam yang membuat heboh dan viral jangan sampai terjadi di Batam. Ini kita saling menjaga. Bang, saat ini ditemukan pelanggaran, Bang? Saat ini untuk izin penjualan mikol mereka sudah memiliki. Namun perizinan-perizinan lain yang harus dimiliki juga itu harus segera diurus. Karena kalau misalnya tidak diurus, maka dapat dilakukan penutupan. Perizinan lain apa saja yang belum diurus? Berapa izin yang belum diurus, Bang? Ya, perizinan dasar lainnya seperti itu. Seperti apa tuh perizinan dasarnya, Bang? Yang jelas bahwa mikolnya tadi kami cek sudah ada izin seperti itu. Yang belum ada apa, Bang? Mungkin dinas lain yang bisa. Yang belum ada izinnya apa aja? Dinas lain aja ya, Bang, untuk ngurusnya berarti. Berarti sejauh ini emang belum ada izin? Sudah ada izin. Yang lainnya? Sudah ada izin. Sudah ada izin mikol, sudah ada NIB, ya, sudah ada beberapa izin yang ada di OSS. Bang. Karena pengurusan kan melalui OSS. Bang, saat ini tidak ada pelanggaran, Bang. Jadi mereka tetap bisa berlangsung untuk buka, Bang, ya? Siap. Oke, Bang. Kalau untuk Batam seperti itu kondisinya. Ya. Jadi Pak tadi cuma kepengen tuh Holy Wings di Batam itu ya karena kan ekonomi udah tumbuh di Batam. Jadi Pak itu cuma make sure aja kejadian yang ada di Jakarta atau di tempat lain itu tidak kejadian di Batam sih. Ya untuk perizinan itu kita lengkap semua untuk NPWKC, SWMB, ya mikol udah lengkap semua sih. Ya, untuk INBP artinya tidak ada masalah, Pak? Tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Jadi semua kegiatan berlangsung. Yes, terus untuk tadi Mas Tin juga event Noah malam ini insya Allah nggak ada masalah dan dibantu sama abang-abang ini semua insya Allah sih berjalan lancar. Karena intinya Pak Dedi tadi dengan tim dari Mapri dan juga support Holy Wings ya, support banget. Jadi cuma silaturahmi aja. Silaturahmi, nanyain izinnya NPWKC ada apakah kita udah lengkap semua. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar kembali terjadi di tol Semarang, Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini melibatkan antara truk box Toyota bernomor polisi B9726BCU dan truk tronton berplat D9083 VEH. Truk box mengalami ringsek pada bagian head unitnya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Triwidodo, reporter Tribun Solo yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Ya, dia ada informasikan bahwasanya kemarin pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2022 pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo, tepatnya di KM 477B. Kecelakaan ini melibatkan antara kendaraan truk tronton dan kendaraan truk box. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Solo kemarin, kecelakaan ini bermula saat kendaraan truk tronton dengan nomor polisi D9083 VEH yang dikemudikan oleh Artif ini melaju dari arah Solo menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, truk yang melaju dengan kecepatan sedang ini mengambil jalur kiri. Kemudian dari arah belakang melaju sebuah truk box yang mengangkut kosmetik dari arah Solo dengan truk box dengan nomor polisi B9726BCU ini dikemudikan oleh Arif Hidayat yang merupakan warga Genting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Karena diduga ngantuk, kemudian truk box yang dikemudikan oleh warga Genting Tulangan Sidoarjo ini menabrak truk tronton yang melaju tepat di depannya. Akibat kecelakaan ini, truk tronton yang dikemudikan oleh Arif Hidayat ini mengalami ringsek pada bagian head unitnya. Bahkan untuk mengevakuasi korban ataupun si pengendara atau yang bernama Arif ini dibutuhkan kendaraan harus ditarik dengan truk tronton yang ditabrak itu tadi. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir yang bernama Arif Hidayat ini mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya mengalami patah. Meski begitu, Arif yang orang diri mengemudikan truk box dari Surabaya menuju Semarang ini masih selamat dan saat ini masih mendapat perawatan oleh tim medis ya.
Baik, Tribuners rekan Triwidodo juga sudah mendapatkan keterangan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali, Ibda Bambang Nova, berikut liputannya. Kemarin itu kecelakaan di tol kilometer 477 100 Bandung melibatkan antara truk kontainer dengan truk box yang muat kosmetik. Truk box muat kosmetik itu dari arah Surabaya menuju Semarang. Setelah dikonfirmasi, ternyata memang dalam keadaan lelah dan ngantuk, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, keduanya kendaraan itu berada pada lajur yang sama, tidak ada bekas pengereman ataupun tidak ada bekas ban yang tergerus di aspal, sama sekali tidak ada. Jadi bisa dianalisa untuk pertama kali adalah sopir lelah ataupun ngantuk tidak bisa menghindari kendaraan yang di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, untuk sementara korban patah kaki. Luka satu. Luka satu. Satu orang. Satu. Itu cuma sopir tak, nggak ada keniknya? Nggak ada, cuma sopir itu. Berarti luka ringan atau berat? Itu luka ringan, patah kaki. Ya. Kita menuju Nusa Tenggara Barat, bentrok dua kampung yakni Soro dan Melayu di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima kembali pecah. 4 orang warga dan 1 orang polisi terkena anak panah dalam insiden itu. Terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Atina, reporter dari Tribun Lombok yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Bima, 2 kampung yang ada di Kelurahan Asakota, di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima kembali bentrok pada Minggu 26 Juni 2022. Sebelumnya 2 kampung ini pernah bentrok dan pernah dilakukan islah yang difasilitasi oleh Polres Bima Kota dan juga pemerintah Kota Bima. Namun lagi-lagi kembali pecah bentrok pada Minggu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan akibat dari bentrok yang kembali muncul setelah sekian lama berdamai, ini menyebabkan 4 orang warga dari 2 perkampungan ini menjalani operasi karena terkena anak panah, termasuk juga seorang polisi yang merupakan anggota dari Polsek Asakota, Kota Bima yang saat itu sedang melakukan pengamanan saat bentrok berlangsung. Menyusul pasca dari bentrok yang berhasil ditenangkan oleh aparat Polres Bima Kota bersama TNI pada dini hari tersebut, sweeping kemudian dilakukan oleh pihak Polres Bima Kota yang bergabung bersama TNI dan juga Satuan Brimob, menyisir 2 perkampungan, yaitu di 3 perkampungan, yaitu ada di Melayu, kemudian Soro dan juga Pali. Belakangan polisi menyebut bahwa bentrok tersebut bukan antara kampung Soro dengan Melayu, namun antara kampung Pali dengan Soro dengan Melayu maksud saya. Namun letak dari tiga kampung ini memang berdekatan, hanya batasi oleh sebuah jalan raya saja. Hingga saat ini kondisi dari 4 orang warga dan juga 1 orang polisi yang telah menjalani operasi terlihat stabil, dan kondisi keamanan di antara 2 perkampungan ini juga terlihat kondusif. Dan terakhir update yang bisa saya berikan untuk Anda Tribuners, ada 8 orang yang diamankan oleh Polres Bima Kota terkait kepemilikan senjata tajam. Ada puluhan anak panah dan juga senjata tajam yang berhasil disita oleh aparat kepolisian saat sweeping yang dilakukan pada Minggu malam kemarin. Demikian rekan Dian. Baik, terima kasih rekan Atina untuk laporan Anda langsung dari Kota Bima. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Anggota Satpol PP Manado meninggal dunia setelah terlibat perselisihan dengan anggota debt collector. Saat itu korban sedang berjaga di pusat kota bersama rekan-rekannya ketika datang beberapa debt collector kemudian. Anggota Satpol PP itu berusaha membantu saat motor temannya hendak diambil paksa oleh debt collector. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Arthur Rompis, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi. Ya, selamat siang ya, Tribuners.
Jadi Tribuners, kemarin terjadi peristiwa yang cukup mengejutkan di Kota Manado, di mana seorang anggota Satpol PP tewas setelah berselisih dengan para debt collector. Di ceritanya para debt collector ini hendak mengambil sepeda motor salah satu anggota Satpol PP yang sedang berjaga di pusat Kota Manado. Kemudian dari situ terjadi cekcok, perselisihan, saling adu mulut, dan anggota Satpol PP yang meninggal ini yang namanya Prieli, dia bernama Prieli Peter. Dia saat itu terlibat dalam perdebatan dengan para anggota debt collector, dan kemudian tiba-tiba Prieli ini dia seperti pingsan kemudian jatuh dan dibawa ke rumah sakit di Paldua, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Dan setelah itu ada aksi lanjutan dari anggota Satpol PP Manado, di mana pada malam harinya anggota Satpol PP Manado menggeruduk kantor FIF yang merupakan kantor dari para debt collector yang sementara yang telah diduga menyebabkan kematian dari salah seorang anggota. Jadi kasus ini sementara ditangani oleh aparat kepolisian. Tadi sudah melapor ke Polres, dan kantor FIF sekarang dijaga oleh anggota polisi. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Praktik pengoplosan LPG subsidi untuk dijual kembali di wilayah Jawa Barat berhasil dibongkar oleh polisi. Total ada 5 orang yang diringkus dalam penggerebekan saat itu, dan perbuatan mereka ini diduga membuat kerugian negara sekira 8 miliar rupiah. Untuk laporan lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Nasmi Abdurrahman yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Polda Jabar berhasil mengungkap pengoplosan gas LPG di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, Polda Jabar meringkus 5 orang tersangka, dan kelimanya itu berinisial RP, LMS, SMS, AS, dan HS. Nah, saat diamankan, para tersangka ini sedang memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi ke tabung 12 kg non-subsidi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa kelima tersangka itu membeli 4 tabung gas LPG subsidi seharga total 72.000, kemudian isi dari gas LPG bersubsidi itu dipindahkan ke tabung 12 kg menggunakan alat khusus yang dibuat oleh para tersangka. Gas 12 kg hasil oplosan itu kemudian dijual oleh para tersangka ke pasaran sebesar 120.000. Adapun target yang menjadi pasar mereka yaitu di Jakarta, Bogor, dan Subang. Dalam praktek ini mereka bisa meraup keuntungan hingga 384.000 per hari dan 115 juta per bulannya. Komplotan ini sudah beraksi sejak Maret 2022 dan berdasarkan perhitungan kerugian negara, perbuatan pelaku ini merugikan negara hingga 8 miliar. Adapun dalam kasus ini pelaku dikenakan pasal 55 paragraf 5 tentang energi dan sumber daya mineral Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi. Adapun mereka diancam kurungan maksimal 6 tahun penjara. Dan saat ini ratusan tabung gas berbagai ukuran hasil pengungkapan Polda Jabar sementara dititipkan di rumah penyimpanan barang sitaan negara di Sukamiskin, Kota Bandung. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Nasmi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Berikut liputannya. Direktorat Khusus Polda Jawa Barat adalah sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Kapolri yang memerintahkan kepada kita untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi upaya hukum yang kita lakukan ini adalah menyelamatkan program
program pemerintah, program subsidi pemerintah dalam hal ini adalah LPG. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam tindakan kita di TKP kita telah mengamankan 3 orang tersangka yang saat itu sedang melakukan pemindahan isi gas 3 kg ke 12 kg. Di mana dalam hal ini subsidi yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk LPG dalam tahun 2022 sendiri itu ada sekitar 34,8 triliun. Nah, sehingga dari kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka ini dengan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masing-masing tabung sebesar 33.750 jika kita kalkulasikan, di mana yang mereka ini melakukan kegiatan ini setiap hari menghasilkan 280 tabung gas 12 kg. Sehingga jika kita hitung dari subsidi yang diberikan atau diambil curi oleh mereka ini adalah sebesar 264.600.000 per hari. Atau kalau per bulan ini kita hitung sebesar 8 miliar rupiah. Ini adalah subsidi pemerintah yang berhasil diamankan oleh Direktorat Khusus Polda Jawa Barat. Terhadap yang bersangkutan, kelima orang ini kita kenakan pasal 50. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Total sabu seberat 94,56 gram dari hasil 3 tangkapan dimusnahkan. Bagaimana terkait proses pemusnahan barang bukti narkotika ini akan dilaporkan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Benar, Ditres Narkoba Polda Kaltara menangkap sabu-sabu seberat 94,56 gram. Tawi yaitu dari Tabak Binoknal Kompol Suwandi menuturkan bahwa sabu yang dimusnahkan berasal dari 3 tangkapan, yang dimana tangkapan pertama berlangsung di Kota Tarakan dengan tersangka berinisial P dan R. Mereka ditangkap saat membawa sabu seberat 48,46 gram. Kemudian tersangka yang ditangkap ini di pinggir jalan Jembatan Bongkok, Kelurahan Karanganyar Pantai, tanggal 14 Juni 2022 pukul 12:20 WITA dini hari. Di mana sementara itu Kompol Suwandi tangkapan lainnya berlangsung di Kabupaten Bulungan oleh tim Ditres Narkoba. Diketahui pria berinisial A ditangkap saat membawa sabu seberat 24,81 gram di Desa Jelarai Selor tanggal 29 Mei 2022 pukul 21:15 WITA. Kemudian tangkapan selanjutnya, kata Kompol Suwandi, terjadi di pinggir jalan Jelarai tanggal 18 Juni 2022 pukul 03.45 dini hari, yakni tim Ditres Narkoba Polda Kaltara berhasil menangkap tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial Y saat membawa sabu seberat 21,29 gram. Adapun kata Kompol Suwandi, perkara tersebut dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling 20 tahun atau hukuman mati. Ia juga menyampaikan tersangka yang ditangkap merupakan pengedar. Tak hanya itu, kepolisian masih saat ini khususnya Ditres Narkoba mengungkap pihak yang menjual sabu ke para tersangka, dan para pengedar sendiri pun saat dikonfirmasi mengenai barang-barang ini juga belum bisa menyampaikan secara terperinci, karena itu Ditres Narkoba masih lakukan pengembangan dan mencari informasi lebih lanjut. Dan di tengah jalan pemain utama atau pelaku yang memiliki bisnis peredaran narkoba di Kalimantan Utara, dan dia juga
tidak bisa memaksakan dengan kekerasan ini, karena bahwasannya mereka hanya sebagai pengedar dan disuruh. Dan sementara itu sabu lainnya diamankan untuk keperluan di Kejaksaan Negeri nantinya sebagai pembuktian. Dan caranya pun untuk pemusnahannya kemarin dilarutkan dalam air, kemudian dibuang ke dalam kloset kamar mandi. Adapun perlu diketahui, di pelaku pengedar narkoba ini yang diamankan dari Tes Narkoba, ada tersangka di bawah umur juga menjadi pengedar sabu di Tarakan khususnya. Bahwasannya beliau menyampaikan, yaitu Kompol Suwandi, R ditangkap di pinggir jalan Jembatan Bongkok, Kelurahan Karanganyar, Pantai, tanggal 14 Juni 2022 lalu. Salah satunya masih di bawah umur dan merupakan warga dari pendatang luar Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kata Kompol Suwandi saat ditangkap di Tes Narkoba dan dimintai keterangan yang masih di bawah umur ini masih berusia 17 tahun dan diketahui hanya lulusan pendidikan jenjang SD. Hanya itu, Kompol Suwandi mengingatkan atau menyampaikan R saat ditangkap bersama rekannya berinisial P membawa sabu seberat 48,46 pukul 12:20 WITA dini hari di pinggir jalan Jembatan Bongkok. Karena pelakunya juga sebagai masih usia di bawah umur, prosesnya dipercepat karena satu tersangka itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan di Tarakan. Bahkan tersangka rekan R berinisial P juga mengakui R merupakan sepupunya, yang dimana yaitu tersangka berinisial P memberikan uang kepada R untuk mengambil dan mengedar barang haram tersebut. Saat itu Kompol Suwandi mendapat sabu tersebut juga dari Kompol Suwandi mengatakan tersangka inisial P mendapatkan sabu juga dari seseorang yang merupakan anggota keluarganya. Dan tersangka pengedar narkotika yakni P enggan memberi keterangan sebab mengaku baru satu kali melakukan perbuatan ini dan dia beli dari sepupunya yang baru sekali juga melaksanakan aksi kejahatan di narkotika ini. Kemudian sebagai informasi bahwasannya Kompol Suwandi selaku tim di Tes Narkoba Polda Kaltara, tangkapan pada saat ini sudah ada 8 orang dengan jumlah keseluruhan kasus, barang bukti dan tersangka sebagai berikut, yaitu laporan polisi kasus sebanyak 3, laporan polisi 2, total barang bukti yang akan dimusnahkan 94,56 gram dan jumlah tersangka sebanyak 8 orang. Tempat kejadian kasus di Tarakan sebanyak 1 kasus, kemudian di Kabupaten Bulungan sebanyak 2 kasus narkotika, lalu kejadian kasus pada bulan Mei sebanyak 1 kasus narkotika, lalu bulan Juni sebanyak 2 kasus narkotika. Demikian Dea dan pemirsa, bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut juga kami tampilkan keterangan dari Kabak Binopsnal Kompol Suwandi selengkapnya. Kegiatan pemusnahan ini ada 3 LP, ya. LP nomor 48 ini kejadiannya di Jelare di Tanjung Selor. Kemudian yang kedua LP nomor 51 ini kejadiannya di Karanganyar Pantai di Tarakan Barat. Kemudian yang ketiga LP 53 ini kejadiannya di Tanjung Seloriri, tepatnya di Jalan Jelarai. Ya. Kemudian barang bukti yang diamankan selama ditangani 3 perkara ini sejumlah 94,56 gram. Jumlah tersangkanya ada 8 orang, salah satu tersangkanya yaitu di bawah umur. Karena di bawah umur, ya mungkin penanganannya lebih dipercepat karena memang harus ada mungkin proses tersendiri. Kemudian kejadian kasusnya untuk bulan Mei ada 1 kasus, kemudian yang bulan
Juni ada 2 kasus. Ini semua laporan polisi semua ini dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ini semua ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, kemudian paling lama 20 tahun. Ini pengedar semua, Pak? Ya. Pengedar. Ya. Ini pengedar ya Pak, kalau satu tempat ya. Ya, ini pengedar. Kapan-kapannya Pak? Iya. Berarti termasuk yang ada di bawah umur tadi Pak ya? Itu termasuk kategori? Iya. Kabar selanjutnya datang dari Jawa Barat. Tribuners, Polres Cianjur mengamankan 300 batang tanaman ganja dari lahan seluas 10 hektar. Lahan berada di kawasan Gunung Karuhun, Kampung Pasir Leneng, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Pelaku telah teridentifikasi dan saat ini dalam pengejaran tim Polres Cianjur. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Ferry Amiril Mukminim yang siap dengan informasinya. Silakan. Baik rekan dia dan pemirsa Tribun. Jadi pada hari Selasa 28 Juni 2022, tim gabungan dari Polsek Campaka, Polsek Geger Bitung, dan tim dari Satreskrim Polres Cianjur serta Sat Narkoba Polres Cianjur menyisir kawasan Gunung Karuhun di lereng gunung di Kampung Pasir Leneng, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, di mana di situ ditemukan sekitar 300 batang tanaman ganja yang ditanam ini dalam radius 10 hektar, namun lokasinya ini berbeda-beda ya, jadi tidak satu lahan, satu bidang lahan, namun para pelaku ini menanam tanaman ganja ini di beberapa titik dan disamarkan dengan tumbuhan atau tanaman obat seperti tanaman laja, tanaman pandan, dan lainnya untuk menyamarkan tanaman tersebut. Tim gabungan melakukan penyisiran dengan melewati kawasan yang cukup terjal. Jadi ganja ini pertama kali dilaporkan oleh para pemburu dan pencari lebah yang mencurigai ada tanaman yang mirip ganja, lalu melaporkannya ke Polsek Geger Bitung karena kebetulan lokasi ini dekat dengan Polsek Geger Bitung yang terdekat, maksudnya jadi warga melaporkan ke Polsek Geger Bitung, namun Polsek Geger Bitung Sukabumi melanjutkan laporan ke Polsek Campaka karena ternyata lokasi wilayah Gunung Karuhun ini berada di wilayah Polres Cianjur. Nah, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa petugas sudah turun ke lokasi dan menemukan kebun ganja di beberapa titik di lereng gunung. Lalu ada Kasat Narkoba juga, Polres Cianjur AKP Ma'ruf Murdianto yang mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyusuran dan mengamankan sebanyak 300 batang ganja sebagai barang bukti. Di awal penemuan ini di satu titik, namun ternyata di lapangan menemukan 2 titik ladang ganja. Sementara ini sudah sekitar 300 pohon tanaman ganja yang diamankan. Jadi tanaman ganja ini diperkirakan berusia 2 bulan dan 1 bulan lagi ini siap panen dengan tinggi rata-rata 100 cm sampai dengan 150 cm. Nah, diperkirakan dalam waktu 1 bulan ke depan tanaman ganja ini sudah siap untuk dipanen. Nah, setelah melakukan penyisiran, ya, jadi tim gabungan langsung membawa barang bukti ke Polres Cianjur, dan petang kemarin Kapolres Cianjur langsung mengadakan press conference terkait pengungkapan ladang ganja di lereng Gunung Karuhun di Kampung Pasir Leneng, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Nah, terbaru dari sebuah saung, tim juga menemukan beberapa barang bukti yang berupa pupuk, penyubur, dan peralatan lainnya yang menjadikan petunjuk kepada para pelaku. Kapolres mengatakan bahwa beberapa pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran. Warga termasuk Kepala Desa Abdul Haris mengaku kaget dengan adanya temuan ladang ganja di beberapa titik di lereng gunung tersebut, karena
Selain terjal, kondisinya juga tersembunyi dan sulit untuk dijamah warga biasa. Ya. Saat ini, pada hari ini Rabu 29 Juni 2022, tim dari Polsek Campaka bersama dengan Perum Perhutani kembali melakukan pengecekan titik koordinat di mana kebun ganja tersebut ditemukan. Nah, sementara dari Wakil Administrator Perhutani Cianjur, ya Haji Nana Rukmana mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan titik koordinat di lahan perhutani itu dengan radius 10 hektar. Namun besar kemungkinan kata-kata itu hanya dalam radius 1 hektar. Demikian Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan yang berhasil didapatkan rekan Ferry dari Kasat Narkoba Polres Cianjur, AKP Mardianto selengkapnya. Bisa dijelaskan ini terkait penemuan ladang ganja ini seperti apa? Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah jajaran Sat Narkoba Polres Cianjur dibantu dengan Polsek Pitung Kabupaten Sukabumi, Polsek Campaka, kita bisa mengamankan kurang lebih kalau diukur secara hektar mungkin ada 10 hektar, tapi tempatnya berpencar-pencar ya, karena itu ada beberapa titik yang bisa kita amankan, tapi kami masih terus berupaya karena memang medan dan lokasi saat ini cuaca kurang mendukung, kami turun dulu. Yang sudah diamankan pohon ganjanya ada berapa pohon yang perkiraan sekitar 300 batang dengan tinggi 100 sampai 150 cm, mungkin sebulan lagi itu bisa dipanen. Untuk lokasi dari pemukiman warga ke lokasi ada berapa puluh kilo dan? Kalau ukuran itu paling sekitar 6-7 kilo, tapi kalau perjalanan bisa 2 jam lebih lah ya, 2 jam karena medannya menanjak dan terjal. Dengan pelaku sendiri bagaimana? Pelaku kita sudah identifikasi, kita gelar awal, jadi sudah terindikasi, tapi kita praduga tak bersalah. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita amankan. 10 korban di Bangka Tengah terus mengalami lonjakan menjelang Idul Adha. Kenaikan harga juga akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Indonesia. Namun meski begitu, pembeli sapi kurban tahun ini dikabarkan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan untuk lebih detailnya terkait situasi di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Bangka Pos. Ada rekan Arya Bima Mahendra yang siap dengan informasinya, silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang sampai saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya virus PMK ataupun virus penyakit mulut dan kuku memang masih mengintai sapi-sapi ternak ataupun hewan ternak berjenis kuku belah di seluruh Indonesia ya, termasuk di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun khusus untuk di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, kasus PMK tersebut tidak cukup berdampak terhadap pembelian ataupun minat beli masyarakat yang ingin berkurban ya. Bahkan menurut salah seorang peternak sapi bernama Bapak Ahmad di Kota Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, mengatakan bahwa meski saat ini kasus PMK masih mengintai, justru minat beli masyarakat terhadap hewan kurban terutama jenis sapi ini meningkat cukup drastis ya. Bahkan dari stok yang ia miliki yang sebanyak 400 ekor sapi yang ia siapkan untuk kurban, bahkan kini tersisa hanya sekitar 100-an ekor lebih saja. Jumlah tersebut memang terbilang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana justru tahun sebelum itu belum ada kasus PMK, namun minat beli masyarakat terhadap sapi kurban itu masih cukup sedikit. Namun di sini hal yang perlu saya sampaikan bahwa memang kasus PMK sendiri membuat harga sapi kurban itu melonjak cukup tinggi ya. Bahkan menurut Ahmad, peternak sapi di Kota Kobak tadi, beliau menyampaikan bahwa kenaikan sapi kurban itu berkisar naik antara 5 sampai 7 juta rupiah per ekor. Bahkan sampai saat ini sangat susah ataupun sangat sukar mencari sapi kurban yang di harga di bawah 30 juta rupiah. Jikapun ada harga sapi kurban yang berkisar sekitar 20-an juta tersebut, itu kebanyakan sudah dibeli ataupun sudah di-booking oleh para pembeli, sehingga menyebabkan pembeli rebutan ya, untuk mencari sapi kurban yang harganya di kisaran di bawah 30 juta rupiah.
Sementara itu disampaikan juga oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, Dr. Rahmawati, mengatakan bahwasanya kenaikan harga sapi kurban ini tentu sangat didasari oleh virus PMK yang terjadi saat ini. Pasalnya memang banyak peternak sapi ataupun pengusaha sapi kurban di Bangka Tengah yang kehilangan pemasok utama ya, pemasok sapi kurban utama, karena memang seperti kita ketahui bersama di sejumlah daerah ataupun sejumlah wilayah di Indonesia itu melarang kegiatan penjualan sapi keluar daerah. Salah satunya mungkin di Madura, Jawa Tengah, dan seperti kita ketahui bersama di daerah Madura tersebut memang merupakan salah satu penghasil sapi yang cukup besar dan banyak mengirimkan sapi-sapi kurban untuk dikirim ke luar daerah termasuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itulah yang kemudian membuat harga sapi-sapi kurban tersebut menjadi naik. Tak ayal momentum PMK tersebut juga kerap kali dijadikan aji mumpung oleh para peternak ataupun penjual sapi kurban untuk menaikkan harga dengan kisaran 5 juta sampai 7 juta rupiah untuk per ekor sapi. Nah, mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Rekan Dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima melaporkan dari Bangka Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Harga bawang merah masih tinggi di sejumlah pasar termasuk di Kalimantan Selatan. Tak pelak para pedagang kuliner dan pembuat bumbu masak mesti putar otak menyiasati keadaan ini. Kondisi penjualan bawang pun juga menjadi sepi di pasar-pasar di sana. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Salmah Saurin, reporter Banjarmasin Post yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya. Baik rekan Dea, saya laporkan dari Kota Banjarbaru. Hasil pengamatan di lapangan, khususnya di Pasar Bauntung, sampai saat ini harga bawang merah di pasaran masih tinggi, yaitu 70.000 per kilogramnya. Angka ini mengalami kenaikan lebih 2 kali lipat dari harga normal yang biasanya 35.000 per kilogram. Sebagaimana di Pasar Bauntung Banjarbaru ini, harga bawang merah masih bertahan 70.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini terjadi sudah sejak setelah Lebaran Idul Fitri yang lalu, namun berlanjut hingga menjelang Idul Adha ini. Sedangkan menurut pedagang yang saya wawancarai pada waktu ini, beberapa waktu lalu, kata mereka, sempat turun harga bawang merah, namun itu hanya berkisar sedikit, yaitu 60 atau 65.000. Namun sekarang kembali lagi naik, dan tingginya harga ini membuat kondisi penjualan bawang merah pun sepi di pasaran tersebut. Masih menurut pedagang, bahwa permintaan bawang merah menurun hingga 75%. Dan bawang yang ada di pasaran ini pun berasal dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil bawang merah terbesar. Nah, pedagang tidak tahu kenapa alasan terjadinya harga naik dan tetap bertahan dalam kondisi yang tinggi. Sementara informasi yang didapatkan terjadinya katanya menurut pedagang besar di Kota Banjarmasin bahwa bawang merah pernah terjadi gagal panen dan juga infonya bahwa sampai saat ini belum ada panen. Sementara para kuliner sendiri pun karena bumbu masak terlalu tinggi yang berbahan bawang merah itu, maka solusinya mereka menggunakan bawang besar atau bawang batu. Tapi tentunya bawang batu ini tidak bisa digunakan untuk bawang goreng. Hanya saja bagi pedagang kuliner, mereka terpaksa harus menggunakan bawang batu ini untuk sebagai bumbu halus, sedangkan untuk bumbu atau taburan bawang goreng mereka tetap menggunakan bawang merah besar. Begitu rekan Dea yang bisa saya laporkan.
Baik, terima kasih rekan Salma Saurin melaporkan dari Banjarbaru. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Barat. Tribuners, raut muka bahagia terpancar dari Yen Hendrayani, seorang guru honorer yang mendapatkan petikan surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK guru tahun 2021 dari Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bukan tanpa alasan, pasalnya ini merupakan penantian panjangnya selama 16 tahun menjadi guru honorer. Seperti apa kebahagiaannya saat itu akan diinformasikan rekan M. Rizal Jalaluddin, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Maaf Tribuners, terjadi sedikit kesalahan. Kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu di Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat harus melahirkan di kapal patroli polisi. Ibu ini bersalin di kapal patroli milik Markas Unit Polairut Labuan Bajo, Polda NTT pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin. Ibu dan sang anak pun berhasil selamat dalam proses persalinan darurat itu. Bagaimana terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Geccio Viana, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu hamil di Labuan Bajo bersalin di dalam kapal patroli milik Markas Unit Polisi Perairan dan Udara Polairut Polda Nusa Tenggara Timur pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin. Dan peristiwa tersebut terjadi pada saat personel Polairut Labuan Bajo Polda NTT bersama personel Satuan Pamofit Polres Manggarai Barat mengevakuasi seorang ibu hamil bernama Ibu Gia Ginatri, 32 tahun, dari Pulau Mesa menuju dermaga di Labuan Bajo. Sebelum tiba di dermaga Nusantara Labuan Bajo, ibu tersebut atau Ibu Gia Ginatri bersalin di dalam kapal Rejua, maksud kami kapal polisi Rejua 3005 dibantu bidan dari Pustu Pulau Mesa. Sementara itu Kapten kapal polisi Rejua 3005 Bribka Wiliken mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari bidan di Pulau Mesa bahwa terdapat seorang ibu hamil yang membutuhkan pertolongan untuk proses persalinan. Dan bidan tersebut sebelumnya telah melakukan pertolongan kepada seorang pasien dari Pulau Mesa, dan saat bidan ini mau kembali ke Pulau Mesa, ternyata rekan bidan lainnya melaporkan dari Pulau Mesa bahwa seorang ibu lainnya di Pulau Mesa hendak bersalin dan sangat membutuhkan bantuan transportasi laut untuk proses persalinan yang cepat. Sementara itu usai proses kelahiran bayi perempuan dari warga dari Pulau Mesa tersebut, Bribka Wiliken mengaku bersyukur karena proses persalinan tersebut berjalan dengan lancar sebab ibu dan anak selamat. Sementara itu, Kasat Pamofit Polres Manggarai Barat, Ibda Anggraini Angela Isabella mengatakan, usai mendapatkan informasi ibu hamil dari kepulangan tersebut, pihak langsung berkoordinasi untuk melakukan evakuasi pasien. Pihak kepolisian, tegas Ibda Anggraini, selalu siap untuk melayani masyarakat yang membutuhkan, terlebih masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan yang urgent atau sangat cepat. Tribuners dan rekan Dea dimanapun berada. Nah, di kesempatan yang sama kemarin saya sempat mewawancarai dua bidan dari Pulau Mesa yang membantu proses evakuasi dan persalinan. Kedua bidan tersebut mengucapkan terima kasih atas upaya cepat dari pihak Polairut Polda NTT dan personel dari Polres Manggarai Barat. Nah, selain peristiwa tersebut, kedua bidan tersebut juga mengharapkan adanya
sarana atau infrastruktur pendukung, diantaranya seperti ambulans laut untuk membantu masyarakat kepulauan, dari masyarakat di Pulau Mesah dan pulau lainnya di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Geccio Viana untuk laporan Anda langsung dari Labuan Bajo. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tribuners, angin puting beliung membuat porak-poranda permukiman penduduk di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bencana itu diperkirakan terjadi pada Selasa malam kemarin sekira pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Puting beliung mengakibatkan atap rumah warga terlepas kemudian terlempar. Untuk kronologi lengkap dan juga bagaimana kondisi dari para warga di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Nita Rahayu yang siap dengan informasinya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa Selasa malam sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah terjadi bencana puting beliung yang menerpa 8 rumah di Desa Api-Api, Kecamatan Waru. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara Marjani mengatakan bahwa bencana tersebut terjadi sekitar pukul 19.50, namun laporan baru diterima sekitar pukul 20.00 WITA. Awal mula kejadian tersebut yakni terjadi hujan dengan intensitas yang ringan, kemudian beberapa saat disusul oleh angin yang cukup kencang dan membuat atap rumah warga berterbangan. 8 rumah warga menjadi korban dari bencana tersebut serta 1 korban jiwa juga terkena pecahan kaca dan terjadi luka ringan yang cukup parah di bagian kaki. Kemudian untuk saat ini penanggulangan yang dilakukan di lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh warga setempat, aparat desa serta kepolisian, yakni membersihkan puing-puing rumah warga ataupun atap rumah warga yang berhamburan. Dan dapat kami laporkan juga rekan Dea bahwa saat ini warga Desa Api-Api Kecamatan Waru membutuhkan terpal untuk dijadikan penutup sementara dari atap rumah mereka agar mereka bisa menempati rumah untuk menginap. Demikian rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu melaporkan dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Raut muka bahagia terpancar dari Yen Hendrayani, seorang guru honorer yang mendapatkan petikan surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK guru tahun 2021 dari Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bukan tanpa alasan, pasalnya ini merupakan penantian panjangnya selama 16 tahun menjadi guru honorer. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Rizal Jalaluddin, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuner, dapat saya sampaikan bahwa memang kemarin telah dilakukan apel penyerahan petikan SK Bupati Sukabumi untuk ribuan guru yang berhasil lolos seleksi PPK tahap 1 Permasi tahun 2021 yang bertempat di lapangan Cangenggar, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan informasi yang kami peroleh, terdapat 1.742 guru honorer yang lolos seleksi tahap 1 di Permasi tahun 2021 ini. Dan ribuan guru tersebut merasa bahagia, mereka pun pasca apel langsung mendekati Bupati Sukabumi meminta foto bersama. Mereka berteriak berterima kasih atas diberikannya SK dari hasil kelulusan seleksi mereka. Penantian panjang memang dirasakan oleh para guru honorer ini, yang salah satunya tadi disampaikan dirasakan oleh Yen Hendrayani yang merupakan tenaga pendidik ataupun guru dari SDN Baru Sawah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepada Tribun Jabar, dia mengaku sudah mengajar TMT tahun 2006 ataupun sekitar sudah 16 tahun sampai sekarang. Tepat kemarin di momen hari ulang tahunnya yang ke-45 dia menerima petikan SK P3K dari Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Ia pun berharap bahwa kontrak kerjanya selama menjadi P3K ini berkelanjutan, tidak hanya 1 ataupun 2 tahun saja. Karena penantian yang cukup lama yang dia tunggu, terlebih di usianya yang sudah tidak muda lagi dan hampir mendekati usia pensiun. Demikian, Dea.
Berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Riza bersama salah satu guru yang lolos PPPK, Yen Hendrayani selengkapnya. Kan Bu, udah berapa lama jadi honorer sampai hari ini diangkat jadi P3? Saya kebetulan TMT 2006, kurang lebih 16 tahun sampai tahun ini. Tahun 2019, Alhamdulillah saya selesai PPG. Dan tahun 2021 saya Alhamdulillah lulus P3K tahap 1. Berarti untuk mengikuti seleksinya berapa lama Bu? Seleksi P3K ini? Waktu yang dibutuhkan untuk masuk saat seleksi itu berapa lama? Nggak lama ya, begitu kita dapat informasi, kita mengikuti alurnya, daftar, kemudian ada penjadwalan, pengumuman, ya udah itu kita ikuti alurnya. 16 tahun itu sama jadi honorer di SD mana? Saya di SD Baru Sawah, nggak sempat ke SD yang lain. Dan alhamdulillah sekarang pun saya di SD itu. Masih ditempatkan di? Masih di tempat, karena saya masuk tahap 1. Bu bisa diceritakan kesenangannya, kebahagiaannya seperti apa? Apakah masih lama Bu akan menikmati P3K? Ya mudah-mudahan ini berlangsung terus ya, jenjang ke depannya tidak hanya setahun 2 tahun kontraknya, mudah-mudahan berkelanjutan karena memang penantian ini sudah cukup panjang bagi saya khususnya. Jadi segi usia Bu masih lama? Hari ini, tepat hari ini saya milad. Oh, milad ke 45 tahun. Nama lengkap Bu? Nama saya Yen Hendrayani, SPD SD. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Warga Tanjung Sengkuang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Lokasi kejadian berada di kawasan Kampung Tua, Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah tersambung dengan rekan Roni Lodelaleng, reporter dari Tribun Batam. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea dan juga Tribunas. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya seorang warga Tanjung Sengkuang bernama Saril ditemukan meninggal dunia Selasa 18 Juni 2022 di rumahnya di Tanjung Sengkuang. Nah, Saril pertama kali ditemukan oleh Romi pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat di kamar rumahnya di RT 3 RW 1 Kampung Tua Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Batam. Romi, saksi mata sekaligus adik kandung Saril, mengaku selama ini abangnya tidak sakit. Meski selama ini dirinya satu rumah, namun jarang bertemu ya, dan juga berkomunikasi akibat berbeda profesi. Romi bekerja sebagai drive ojek online ya, sementara abangnya Saril bekerja sebagai cleaning service di sebuah mall di Kota Batam. Nah, Tribunas, Romi mengaku setiap hari berangkat dari rumah sekitar pukul 6:30 pagi dan pulang ke rumah kadang-kadang hingga larut malam. Pada saat ia berangkat kerja, terkadang Saril belum bangun. Dan juga saat pulang ojek, abang juga sudah tidur, sehingga mereka jarang bertemu. Nah, Tribunas, ia menceritakan terakhir melihat Saril 2 hari yang lalu, sebelum meninggal dunia. Antara Romi dan Saril tidak satu kamar ya, mereka beda kamar. Dan untuk urusan makan minum, mereka jarang masak di rumah, dan lebih memilih makan di luar rumah. Hal yang tidak pernah ia pikirkan justru datang tiba-tiba dan menimpa keluarganya. Romi sangat kaget dan merasa terpukul pada saat tiba di rumahnya, tepatnya di depan pintu masuk pada Minggu malam. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, ia mulai melihat ada kejanggalan seperti lampu rumah belum dihidupkan, serta bau busuk tercium dari dalam rumah. Lantas, karena penasaran, ia segera masuk dalam rumah dan menemukan abangnya sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tertidur telungkup begitu, Tribunas. Nah, tidak hanya itu, sekujur tubuh Saril sudah menghitam dan sudah membengkak, diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 2 ataupun 3 hari yang lalu. Nah, Tribunas, Romi sempat memanggil Saril beberapa kali,
namun tidak ada jawaban dari abangnya tersebut. Nah, karena panik, ia bergegas keluar rumah dan memanggil warga setempat untuk datang memastikan keadaan abangnya tersebut. Nah, Tribuners, Kapolsek Batu Ampar, Kompol Saludin mengatakan pihaknya sudah berhasil mengevakuasi mayat Saril ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, dan sekarang sedang dilakukan penanganan untuk memastikan penyebab kejadian ataupun akibat dari meninggalnya Saril tersebut. Demikian Tribuners dari Batam kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Roni Lodolaleng untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Kepulauan Riau, Tribuners, konser Ariel Noah di Holy Wings Club di kawasan Harbor Bay, Batam pada Selasa 28 Juni 2022 malam kemarin berlangsung meriah. Pantauan Tribun Batam.id, pengunjung bersesakan di dalam dan luar Holy Wings Club. Di sana terlihat juga penjagaan ketat dari aparat. Dan untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Aminuddin, reporter dari Tribun Batam yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan teman Tribun, dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Batam terkait konser Ariel Noah di Holy Wings Batam Selasa 28 Juni 2022 semalam. Konsernya sendiri itu berlangsung meriah. Sejumlah fans Ariel Noah dan pengunjung Holy Wings bersesakan di dalam, termasuk di luar area Holy Wings Batam. Konser berlangsung dalam penjagaan ketat aparat keamanan polisi dan sejumlah petugas yang diperbantukan. Beberapa jam sebelum Ariel Noah tampil di Holy Wings Batam, sempat ada demo terkait isu yang sedang viral itu. Demonya sendiri sempat lucu, namun tidak sampai mengganggu jalannya konser Ariel Noah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi selama konser Ariel Noah berlangsung, tidak terjadi sesuatu yang mengganggu jalannya acara. Pengunjung, tamu, dan ini tampak menikmati jalannya konser tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Aminuddin untuk laporan Anda dari Batam. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.